Danang Upado, Suko Sadama Desana, Suko Sanghasa Samagi, Sama Ganang Tapo Suko, Katame Raka, Katame Parita, Kele Nak Dakma Sawanang, Etang Manggalamu Tamang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Mahanayaka Sangga Agung Indonesia, yang mulia Bante Nyana Suryanadi Mahatera, Nayaka Theravada Sangga Agung Indonesia, yang mulia Nyana Karuno Mahatera, anggota Dewan Upajaya dan Acarya Sangga Agung Indonesia, beserta seluruh para biku, bikuni, samenera dan samanerika. Yang terhormat pimpinan jajaran keluarga budaya anak Indonesia, Bapak Tony Sasana Surya, Ketua DPP Sekberia Budi, Ketua Umum DPP Majelis Budaya Anak Indonesia, Bapak Amin Untario, beserta seluruh jajaran budaya anak Indonesia dari berbagai wilayah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Secara khusus yang saya hormati Bapak Pembimas Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Departemen Agama Republik Indonesia, dan kepada seluruh umat Buddha yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di wihara yang sangat agung yang kita kenal dengan Wihara Manjusri Gra. Tentu harapan kita bersama, kita berkumpul di sini di pelataran Wihara Agung Manjusri Gra, atau lebih kita kenal dengan Candi Sewu ini, kita punya harapan yang sama, yaitu ingin melakukan sujud dan bakti kita untuk memperingati Tri Suci Waisaka. Saudara-saudara sekalian, Waisak setiap tahun yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita tentunya mempunyai makna yang mendalam bagi perjalanan spiritual diri kita sendiri. Makna Waisak tidak pernah berubah dari waktu ke waktu, khususnya di dalam peristiwa yang terjadi dalam kegiatan Tri Suci Waisak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sebagai umat Buddha mampu menghadirkan makna Waisak itu yang terpenting. 3 peristiwa yang sudah mendarah daging di dalam batin kita tentunya memberikan warna spiritual yang terbaik dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memaknai Waisak yang pertama kali adalah bagaimana
kita mempunyai peran yang baik yang kita ambil dari sisi kehidupan kita masing-masing. Mahanayaka Sangga Agung Indonesia yang mulia Bante Nyana Suryanadi senantiasa menekankan betapa pentingnya hidup di dalam masyarakat ini untuk memilah tugas kewajiban antara perumah tangga dengan tugas dan kewajiban dengan pabajita. Setelah memilah, memahami, mengerti daripada peran masing-masing, kita tinggal memilih bagaimana kita berbuat untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari ini berdasarkan ajaran Dhamma sesuai dengan porsi masing-masing kita yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Sangga Agung Indonesia menekankan keharmonisan diawali daripada keharmonisan dalam keluarga. Satuan yang terkecil dalam kehidupan bermasyarakat adalah keluarga. Oleh sebab itu, saya merasa bangga kepada seluruh umat Buddha yang memperkenalkan Dhamma kepada anak-anaknya sejak usia dini. Bagaimana mereka mengenal spiritual keyakinan Buddha Dharma sejak dini, tentunya akan memberikan pemahaman yang baik dari waktu ke waktu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, hingga sepanjang hidupnya mereka akan mematri pemahaman keyakinan yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keharmonisan di dalam keluarga adalah cikal bakal terbaik keharmonisan di dalam masyarakat. Kalau di dalam keluarga sudah terbentuk peran masing-masing daripada setiap individu, mereka akan mempunyai pemahaman yang baik di dalam meningkatkan spiritual Buddhism. Peran ayah, peran ibu, peran anak harus dipahami. Sekali lagi, kata-kata yang saya tekankan adalah harus dipahami sehingga mereka tahu bagaimana memerankan posisi itu sehingga kelak Dhamma itu akan terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, setelah keluarga berperan di dalam membentuk keharmonisan, mari Bapak Ibu sekalian, tahun ini tahun menuju proses pesta demokrasi. Umat Buddha yang baik tentu memahami 4 kebahagiaan yang akan dilakukan di dalam menggapai kesejahteraan duniawi. Yang pertama adalah Uttana Sampada, sudah dilakukan. Yang kedua, Araka Sampada, harus dipertahankan. Dan yang ketiga, inilah yang hendaknya ditekankan, yaitu punya sahabat-sahabat yang senantiasa paham
di dalam kehidupan, baik kehidupan secara spiritual maupun kehidupan di dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, setelah punya sahabat atau kalyana mitata di dalam diri kita, akan menimbulkan masyarakat yang baik. Kehidupan masyarakat yang baik sama jiwikata adalah diawali dari pribadi masing-masing diri kita. Oleh sebab itu, kebahagiaan yang berkesinambungan serta kehidupan yang kita jaga hendaknya diawali dari diri sendiri, sehingga masyarakat dengan tersendirinya akan membentuk pola-pola sosial yang tidak merugikan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menjaga proses kehidupan masyarakat ini, mari di hadapan candi yang agung, altar yang sudah dilakukan pencakrakalannya. Oh, apa yang kita lakukan? Banyak. Memperingati Waisak tentunya adalah menghadirkan kebahagiaan Waisak di dalam diri kita. Setelah masyarakat terbentuk dengan baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bijak, mereka akan senantiasa saling hidup harmonis, saling hidup mengasihi, dan saling hidup menyayangi. Sehingga kesinambungan kepribadian yang baik dari masing-masing individu, mereka akan membentuk perilaku masyarakat yang baik. Tunjukkan, sekali lagi, tunjukkan bahwa kita sebagai umat Buddha adalah umat yang benar-benar memberikan warna terbaik dalam kehidupan ini. Begitu luar biasanya telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat kami dari para biku yang berjalan ratusan bahkan ribuan kilometer. Tentunya harapan kita memberikan contoh yang terbaik. Inilah gambaran siswa Buddha. Tidak pernah menghadirkan hidup yang menyakiti satu dengan lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, menjaga keharmonisan terbaik inilah yang nantinya membuat komunitas di antara kita bersama ini bisa membuat negara ini negara yang benar-benar diinginkan oleh Bapak pendiri bangsa, diinginkan oleh pemerintah, dan diinginkan oleh kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, keharmonisan yang luar biasa dalam diri masyarakat Buddha ini kita rawat, kita jaga, sehingga mereka semua mampu menempatkan diri daripada peran dan posisinya masing-masing. Seperti halnya berkali-kali saya selalu tegaskan dan tekankan untuk memperdalam ajaran Buddha yang termaktub di dalam Dika Nikaya 3 180 hingga 193, bagaimana
porsi yang terbaik, bagaimana peran yang terbaik yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita paham, ya, paham dari awal porsi kita, maka niscaya dhamma akan tetap ada. Dhamma akan tetap lestari. Tahun ini tahun yang menggembirakan bagi komunitas keluarga Budayana Indonesia. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Semenjak tahun 2007 saya pribadi berani mengambil sikap tunjukkan umat Buddha kalau punya hari raya melakukan puja dengan keseragaman yang baik. Ya, ini diapresiasi oleh Ketua MBI Jawa Tengah. Beliau selalu mengucapkan katanyu kata wedi di hadapan saya. Dan saya bangga umat Buddha yang hadir pada kesempatan ini. Nampak sekali orang-orang yang sudah mau belajar berubah menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk Anda. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tinggal kita mencari format bagaimana menyiapkan diri supaya umat Buddha mengisi kegiatan Waisak ini. Sebelumnya apa yang bisa kita lakukan? Majelis Budayana Indonesia melalui lembaga kepanditaan senantiasa setiap bulan-bulan dan tanggal-tanggal tertentu mengajak komunitasnya untuk berlatih. Saya harap tidak hanya pandita yang berlatih, tetapi Anda juga berlatih. Umat Buddha di Pantura yang memulai awal, sekali lagi, yang memulai awal mengenalkan Atthasila sebulan penuh, hendaknya bulan ini, tahun ini menjadi tonggak sejarah umat Buddha yang di luar Jawa Tengah mendengar ceramah saya. Tahun 2024 bisa mengikuti umat Buddha dari Pantura, Jepara, Pati, Kudus, Semarang, Kendal. Mereka sebulan penuh betul-betul melaksanakan hidup menjadi siswa Buddha. Peran sebagai siswanya yaitu melaksanakan latih diri Atthasila. Tepuk tangan untuk orang Buddha Pantura ya. Itu pun kami bersama pandita Lembaga Majelis Budayana Indonesia tiap tahun mengajak, mengingatkan. Sehingga saya berharap yang hadir di sini tidak hanya tepuk tangan, tetapi tahun depan, ya, tahun depan 23 Mei kita Waisak 2024, tanggal 12 April 2024 harus latihan Atthasila, titik. Ya, sudah saya umumkan 1 tahun sebelumnya. Terlalu dini, tetapi diingat, di sini puncak bersama kita berlatih. 12 April 2024. Kalau yang hadir di sini tidak mengisinya, berarti Anda belum menjadi siswa Buddha yang bijak, tapi sudah baik. Beda. Kalau bijak itu di atasnya baik. Saya berharap nanti inilah yang menjadi nilai-nilai tersendiri yang bisa
kita tularkan nilai ini bagi masyarakat sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau saya melihat satu-satunya wihara yang selalu mengadakan puja bakti pagi, sore, itu hanya di daerah Jepara pertama kali. Setelah itu menular ke Pati, setelah itu menular ke Kudus, tetapi belum menular ke daerah-daerah lain. Saya berharap nanti bisa mulai tergerak hatinya. Inilah yang dikatakan punya porsi tanggung jawab masing-masing individu. Sekali lagi, punya porsi tanggung jawab dan kewajiban Anda sebagai perumah tangga yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau nilai itu bisa dipegang, niscaya kelak dhamma ini akan semakin berkembang. Kalau dhamma ini semakin berkembang, umat Buddha akan semakin memahami tugasnya, maka akan mendukung anggota sangha semakin bertambah. Itu juga salah satu permohonan saya. Ya, oleh sebab itu keharmonisan ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Walaupun minyak, air, susu kalau dicampur tidak bisa bersatu, ya, tetapi Buddha mempunyai cara yang berbeda. Air, minyak, susu tidak bisa dicampur menjadi satu, tetapi kasih sayang, cinta kasih bisa dicampur menjadi satu, dan itulah yang Buddha khotbahkan di dalam Anguttara Nikaya 3, khotbah ke-67. Oleh sebab itu, mari kita mencampurkan diri kita di dalam cinta kasih dan kasih sayang. Inilah yang nantinya hidup ini timbul rasa peka terhadap diri sendiri, peka terhadap orang lain, dan peka terhadap lingkungan. Ini, mari Bapak Ibu sekalian, ya, kita bersama-sama bagaimana mencintai diri sendiri, sekaligus mencintai orang lain, mencintai lingkungan. Kita berada di Candi Manjusriga. Manjusri di dalam paham Vajrayana adalah bodhisattva yang belajar untuk mengikis kebodohan, yang mengikis daripada kemalasan sehingga menjadi orang yang berpengetahuan. Hari ini kita berada di sini adalah belajar bersama untuk mengikis kemalasan, mengikis kebodohan, sehingga kita menjadi orang yang berpengetahuan. Berpengetahuan di sini, Bapak Ibu sekalian, tidak karena kita sekolah, tidak. Itu bukan sesuatu yang terpenting, tetapi adalah berpengetahuan dalam kehidupan ini adalah bangga sebagai diri sendiri, bangga terhadap orang lain, dan bangga terhadap Buddha Dharma. Itu yang harus diwujudkan. Oleh sebab itu, belajar yang kita lakukan adalah bagaimana dari tahun ke tahun, dari hari ke hari ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Coba beberapa tahun lalu kalau Waisak di sini, kalau pas ceramah dhamma, hilir mudiknya lebih banyak. Tapi tahun ini yang duduk lebih banyak. Ya, oleh sebab itu tolong ini dipertahankan.
Tolong ini ditingkatkan. Ya. Inilah yang terbaik. Jangan melihat yang ngomong tiap tahun Anda menjadi boring. Ya, jadi sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Waisak adalah menjaga nilai-nilai kenegaraan kita. Sekali lagi, Waisak adalah menjaga nilai-nilai kenegaraan kita. Sekali lagi, dan saya berharap umat Buddha tidak pesimis terhadap tulisan, terhadap berita, terhadap media yang selalu mencantumkan umat Buddha adalah umat yang senantiasa secara jumlah berkurang. Saya tidak setuju dengan kalimat itu. Sekali lagi, Bante tidak setuju atau Biku Kemacaro tidak setuju dengan argumentasi itu. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Kalau sahabat teman kita satu hari yang menjalani kehidupan berumah tangga 1000, 10.000, umat Buddha hanya 2, maka tahun kemudian umat Buddha hanya tambah 2, mereka tambah 10.000. Jadi tidak berkurang umat Buddha itu. Hanya prosentasenya menurun benar, tetapi jumlahnya tidak berkurang. Kenapa? Karena yang menikah 2 orang, mereka yang menikah 20.000. Tahun depan mereka tambah 20.000, umat Buddha tambah 2 ekor. Apakah berkurang? Tidak. Prosentase jumlahnya saja yang menurun betul, tetapi jumlah tidak. Ya, kecuali kalau yang hadir di sini mengenakan jubah semua, Omitohut, saya pun senang, ya itu. Tetapi kalau semua gundul, semua jadi Bante, niscaya India akan terulang di Nusantara ini. Setelah umat Buddha semua botak, pakai jubah, India hancur Buddhismenya. Jangan terulang, harus punya peran ya. Ini peran masing-masing, memahami peran keluarga. Saya sangat terngiang kalimat yang senantiasa dinasihatkan oleh Mahanayaka di samping kanan saya, ya. Umat Buddha karena harmonis keluarganya harus menyusun keluarga berencana. Keluarga berencana bukan pemahaman yang sempit anaknya 2 saja, tetapi keluarga yang merencanakan keturunannya, itu yang terbaik. Ya. Tahun pertama anaknya 1, tahun keempat tambah 1, tahun ke-9 tambah 1, berarti 3. Tahun ke-15 tambah lagi 1, jadi 4. Loh, Bante, mengapa Bante berharap 4? Kalau nanti ada anaknya yang mau jadi biku, diizinkan. Supaya ada 3 penerusnya. Bukan semua keluarga berencana itu harus 2. Tidak, direncanakan. Ya itu, direncanakan. Kebetulan ya di dalam psikologi family harus direncanakan dengan baik. Sesuai dengan tema Sangga Agung, harmonis keluarganya direncanakan. Sebatas wanita masih di bawah 40 tahun, sebenarnya masih sehat untuk reproduksi. Loh, kok Bante bisa bilang gitu? Maaf, jelek-jelek saya magister psikologi. Jadi tahu, tapi kalau sudah 40 tahun, mandek wae, jangan terus-terusan. Ya itu. Ya itu. Jadi biar tahu. Ya kalau ini tadi pemahaman, pengetahuan, kan tadi sudah saya bilang. Di sini adalah letak kita belajar berpengetahuan. Tapi saya berharap ibu-ibu yang masih usia 36 tahun
sampai mentok 38 tahun. Kalau anaknya masih 1 atau 2, ya bisa deh ditambah gitu. Kok Bante ngomongnya gitu, itu di luar Winaya dan Dhamma. Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir bahwa Anda hanya membaca sesuatu yang sempit, ya itu. Tetapi jangan usia 40 yang wanita baru mau punya anak, please jangan kalau ini. Kalau ini jangan. Kok gitu Bante? Sesuai karmanya dong. Maaf, kalau karma sudah disebutkan, saya pun angkat tangan. Tetapi sesuai dengan kesehatan akan terganggu keluarga Anda, khususnya keturunan Anda. Inilah yang dimaknakan keharmonisan dalam keluarga itu ya. Dengan mengenalkan Dhamma kepada anak-anak, dengan membentuk keluarga yang direncanakan itu, nanti supaya setiap 4 tahun sekali umat Buddha itu tambah, harapan saya begitu. Ya. Kalau tambah terus kan senang, Bantenya juga senang, umatnya senang, negaranya juga senang. Ini supaya kita tahu porsinya, tugasnya masing-masing. Kan biku tugasnya menasehati, maka saya nasihati supaya semua tahu. Ini ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjaga harmonis dan damai negara ini? Mari hari ini kita bersama-sama mulai menekankan diri sendiri. Tidak usah untuk bercerita dengan memaksakan pilihan, itu yang saya tegaskan. Tidak usah memaksakan, tapi kalau membicarakan dengan diskusi, monggo. Beda ya. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam makna bernegara, syarat negara ini menjadi maju adalah kita senantiasa nomor 1 adalah senantiasa untuk duduk bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan. Maaf, di depan saya yang memimpin ini, beliau adalah suta yang berjalan. Ya, kod ajaran Buddha yang berjalan ya di beliau ini. Ya, beliau kalau Anda mau, Bapak Ibu mau tanya tentang suta, ini yang mengkul gong ini, beliau adalah suta yang berjalan. Mirip-mirip dengan Ananda. Bedanya beliau pakai biku gondrong karena pakai rambut ya. Tapi jangan lihat, belajar, semua berpengetahuan. Oleh sebab itu, harapan saya umat Buddha memahami ini semua. Karena apa? Syarat inilah yang harus kita jaga. Syarat berorganisasi pun sama, yaitu untuk senantiasa duduk bermusyawarah. Syarat berkeluarga pun sama. Itu yang diajarkan Buddha di dalam Maha Parinibbana Sutta. Jangan berpikir kalau mendengar Maha Parinibbana Sutta serem, pasti berhubungan dengan kemangkatan Buddha. Tidak. Dari seluruh ajaran Buddha, kalau Bapak Ibu membaca, intinya hanya ada di dalam Maha Parinibbana Sutta. 7 faktor keluarga sejahtera, 7 faktor masyarakat maju, 7 faktor organisasi maju, 7 faktor negara maju, 7 faktor sangga maju, bahkan 7 faktor penerangan pun di sana. Jadi intinya itu, jangan karena membaca Maha Parinibbana Sutta langsung serem. Serem parinibbana. Baru mendengar parinibbana serem, tapi bukan parinibbana yang Buddha dalam hidupnya, tapi ada namanya khotbah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menegaskan
hari ini dengan memperhatikan daripada budaya lokal kita bisa lestarikan. Ya. Saya berharap gaungkanlah kepada seluruh umat Buddha yang hadir, ya, walaupun kita belum punya kesempatan, sekali lagi belum punya kesempatan Waisak di Candi Agung Borobudur, namun kita berada dalam kondisi yang sama. Kondisi yang sama, semua punya pemahaman yang sama, yaitu memperingati, merayakan, bahkan mengisi untuk memahami ini semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap, ya, ini saya itu mendapatkan tugas dari Biku Sangga, asal waktunya panjang pasti bagian ngomel, bingung saya, ya itu. Tadi saya memohon sama beliau-beliau maha senior nih, pada tidak mau karena waktunya panjang. Ketua umum, saya berkali-kali asal ceramah di sini itu durasinya panjang, dan saya bosen asal pendek bagian yang maha tua ini semua sana, asal panjang bagianku, lah rekoso uripku iki, ya itu. Banyak ngomong, banyak salah, banyak perilakunya salah, akhirnya paramiknya berkurang, yang ditimbun adalah aku salah kama. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, Sangga Agung Indonesia sudah menginisiasi untuk memilih penggunaan Candi Agung Borobudur pada saat Maga Puja. Ya. Yang hadir di sini, saya berharap tahun depan kira-kira tanggal 29 Maret 2024 Sangga Agung bersama keluarga Budayana Indonesia yang dimotori oleh Catra Jinadamo Magelang akan melaksanakan Maga Puja. Mulai sekarang nabung, jangan minta gratisan. Yang depan-depan ini mah enggak, ini donatur semua, ya. Kok Bante merendahkan yang belakang, tidak berguru. Kalau saya tidak berguru nanti bosan Anda enggak ada senyum. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian yang di Jawa Tengah dan di luar Jawa Tengah mulai menyisihkan kebajikannya untuk diri sendiri. Nanti tanggal 9 Maret 2024 hadir di pelataran Candi Agung Borobudur. Sanggup? Belum makan kayaknya. Sanggup? Yang keras. Sanggup? Sanggup. Terima kasih. Maka ya disaksikan loh di sini pengurus Yayasan Catra Jinadamo jauh-jauh dari Medan, ya. Beliau mendapat tugas untuk mengawal pelaksanaannya. Tadi Mahanayaka mengingatkan kepada saya, jangan lupa sebut Maga Puja tahun depan. Jadi tahun depan itu ada 2 peristiwa yang luar biasa, yaitu 9 Maret hadir di Borobudur, 23 Mei hadir di Candi Sewu. Ya itu. Ini jangan dilupakan, Bante boros. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara boros, boros. Tetapi kalau sudah di-manage dari sekarang, maka tidak boros. Maka caranya bagaimana? Walaupun saya bukan ahli ekonomi, caranya sekarang tiap minggu Majelis Budayana Jawa Tengah itu sudah punya apa ya bahasa celengan itu bahasa Indonesia. Iya ya, aku takut karena ada kata-kata celengan tuh takutnya terjemahnya jelek. Celengan nanti itu digunakan untuk tahun depan, ya itu bisa untuk pergi ke Candi Agung Borobudur di 9 Maret dan 23 Mei di Candi Agung Candi Sewu. Ya, ini jadi Bapak Ibu sekalian, mari
Bagaimana sikapnya menjaga lingkungan? Saya berharap, saya pernah ceramah pada tahun 2006 di sini. Saya masih ingat sekali kalau ceramah ini. Jagalah kebersihan. Orang-orang yang tidak menjaga kebersihan itu nanti kalau meninggal terlahirnya juga di negara-negara yang tidak bersih. Mau memang? Mau tidak? Maka kalau Anda ingin terlahir di negara-negara yang bersih, umat Buddha yang di belakang sana yang sedang belanja, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan, kasih contoh. Anda tidak percaya? Tadi pagi saya mengambil tangkai bunga sedap malam ini, karena satu terlepas, saya pegang dari sini sampai sana ketemu umat yang saya kenal, tolong ini dibuang ke tempat sampah. Kalau tidak, saya tinggal buang di sini aja. Tapi saya tidak mau. Ya, banggalah Anda sebagai umat Buddha. Ya, banggalah Anda sebagai umat Buddha. Dan saya juga berharap tanggal 23 Mei ya nanti bisa hadir di sini malam detik-detik Waisaknya, yaitu jam 20.55 24 detik tahun depan. Ya. Itu ditekadkan dulu, adi tanah dulu, ya. Jadi semua ada 3 yang saya tegaskan. Pertama, Atasila. Kedua, hadir di Candi Agung Borobudur, ya. Mandala buminya Nusantara. Dan yang ketiga, hadir di sini 23 Mei 2024. Secara pribadi, saya haturkan Maha Anumodami kepada Yang Mulia Sasana Bodhi Mahatera yang menginisiasi kegiatan peringatan Tri Suci Waisak ini atas nama Ketua Umum Sangga Agung Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Sangga Agung Indonesia, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Biku Sasana Bodhi Mahatera. Dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Sangga Agung Indonesia bersama keluarga Budayana Indonesia, hadir Ketua Umum DPP Yabudi, Ketua Umum DPP MBI, saya haturkan selamat Hari Tri Suci Waisak yang ke-2567 tahun Buddhis di tahun 2023. Harmoni masyarakat, damai negaranya. Semoga berkah Waisak senantiasa dilimpahkan bagi kita semua, bagi keluarga umat Buddha, dan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Waktu menunjukkan 10.35, 6 menit lagi kita akan melaksanakan detik-detik Waisak. Mohon maaf kepada umat Buddha, sekali lagi kepada umat Buddha ya yang duduk, saya berikan apresiasi yang terbaik. Kebetulan saya juga dapat tugas untuk membimbing detik-detik, jadi saya borong. Kepada umat Buddha yang merasa dirinya umat Buddha, saya mohon pesan dari Mahanayaka, jangan ada yang jalan. Beliau tadi membisikkan, yang merasa dirinya umat Buddha mengambil tempat duduk di kursi boleh, di bawah pohon boleh. Ya, tolong yang merasa dirinya umat Buddha, kita bersama-sama melaksanakan meditasi detik-detik Waisak. Dengan berkah Sang Hyang Adi Buddha, mari kita sambut detik-detik Waisak dengan
meditasi. Kepada kru media, fotografer, kami mohon bisa menyesuaikan diri, tidak mengganggu kami melaksanakan meditasi. Meditasi mulai. Ini yang telah dibangun oleh umat Buddha untuk menghormat keluhuran Sang Buddha. Timbullah keyakinan, timbullah perenangan. Saat ini kami semua berkumpul di tempat yang sangat agung ini. Pada saat purnama bulan penuh di bulan Waisak, mengingat peristiwa yang maha dahsyat saat kelahiran, saat penerangan, dan saat Sang Buddha parinibbana. Dengan amisa puja yang kami persembahkan, lilin, dupa dan bunga, dengan segenap rasa bakti kami, mengingat keagungan Sang Buddha, walaupun telah lama parinibbana bersama Dhamma. Semoga kebajikan dan berkah dari beliau yang abadi menerima persembahan puja kami ini. Demi kebahagiaan, demi manfaat, demi kesejahteraan bagi kami untuk selama-lamanya. Detik-detik Waisak selesai. Saya kembalikan kepada pembawa acara.